Dalam ulasan kali ini, kita akan mempelajari karakteristik pasar oligopoli, perilaku penjual melalui konsep game teori, pengertian prisoner's dilemma, serta terciptanya Nash equilibrium. Beberapa karakteristik pasar oligopoli antara lain. Terdapat sedikit penjual. Beberapa literatur menyebut angka 3 sampai dengan 20 penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen atau heterogen. Informasi mengenai produk tidak lengkap. Akses keluar masuk pasar bervariasi. Ada yang mudah, ada juga yang memiliki hambatan. Adapun contoh pasar oligopoli adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak, atau OPEC. Untuk menjelaskan perilaku penjual di pasar oligopoli, kita bisa menggunakan konsep teori permainan, atau game teori. Pada prinsipnya, game teori merupakan studi yang mempelajari perilaku pihak-pihak yang memiliki ketergantungan satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Adapun hasil dari perilaku satu pihak yang memberi pengaruh pada perilaku pihak lain disebut payoff. Kita lihat contoh sederhana. Misal di pasar oligopoli terdapat dua penjual, A dan B, yang memproduksi parfum dalam botol. Untuk mengetahui perilaku masing-masing penjual, kita akan membuat matriks sederhana, seperti yang terlihat pada tabel 1. Dari tabel 1 diketahui, jika setiap penjual memiliki insentif untuk memilih tingkat keuntungan tertentu, tanpa memedulikan perilaku penjual lain. Namun harus diingat bahwa keuntungan yang diperoleh satu penjual akan memengaruhi keuntungan penjual lain. Jika kedua penjual memilih perilaku yang sama, maka masing-masing akan mendapatkan keuntungan terbatas atau tidak maksimal. Jadi, misalnya A dan B memilih untuk memproduksi 100 botol, maka keuntungan masing-masing adalah $35, atau bila memproduksi 150 botol, masing-masing memperoleh $40. Sementara, apabila dilihat dari perspektif penjual secara individu, yakni ketika satu individu tidak mengetahui perilaku penjual lain, tentu masing-masing ingin memproduksi 150 botol, karena akan mendapatkan keuntungan sebesar $75. Tapi, jika keduanya memilih memproduksi 150 botol, tanpa mengetahui perilaku satu sama lain, keuntungan yang diperoleh masing-masing hanya sebesar $40. Situasi yang kita lihat pada tabel 1, pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori permainan yang disebut dengan prisoner's dilemma. Berikut contoh sederhana kasus prisoner's dilemma. Jadi ada dua penjahat, sebut saja Joker dan Penguin, yang tertangkap polisi, dan memiliki pilihan untuk mengakui atau tidak mengakui kejahatan yang dilakukan, dengan konsekuensi lama hukuman yang harus dijalani. Adapun situasi yang dihadapi dalam prisoner's dilemma, bisa kita lihat pada tabel 2. Pada kondisi awal, masing-masing diinterogasi di ruang terpisah. Terdapat beberapa pilihan. Jika masing-masing pelaku tidak mengakui kejahatan, maka hukumannya adalah penjara selama 5 tahun. Jika hanya satu pelaku yang mengakui, maka pelaku tersebut cukup menjalani hukuman selama 1 tahun,
sementara pelaku yang tidak mengakui akan terkena hukuman penjara 7 tahun. Bila keduanya mengakui kejahatan, maka keduanya akan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Sekarang, apabila masing-masing pelaku tidak mengetahui pilihan pelaku lain, maka ia akan memilih strategi yang optimal, atau yang paling sedikit hukumannya, yakni dengan mengakui kejahatan. Namun, saat masing-masing strategi tersebut dibuka atau diungkapkan pada para pelaku, dan mereka tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi, maka tercapailah Nash equilibrium. Beberapa poin yang bisa disimpulkan dari kasus tersebut adalah: situasi ketika satu pihak menentukan strategi yang terbaik bagi dirinya, tanpa memandang strategi pihak lain, disebut dengan strategi dominan. Sementara, saat semua pihak memilih strategi yang optimal menurut mereka, pada saat itulah tercapai Nash equilibrium. Dengan kata lain, Nash equilibrium terjadi apabila satu pihak tidak mengubah strategi yang dipilih, selama pihak lain tetap pada strategi yang sama. Sebagai catatan, Nash equilibrium, atau disebut juga dengan non-cooperative equilibrium, diciptakan oleh seorang matematikawan peraih Nobel di bidang ekonomi, bernama John Forbes Nash. Yang harus digarisbawahi adalah perilaku pihak-pihak dalam contoh yang kita pelajari sebelumnya hanya berlangsung pada satu kali kesempatan. Sedangkan dalam praktiknya, setiap penjual, baik individu, perusahaan, atau organisasi, mengambil keputusan berkali-kali untuk menunjang kinerja mereka dalam jangka panjang. Sehingga, mereka akan selalu merancang strategi-strategi tertentu dalam setiap pengambilan keputusan. Adapun di pasar oligopoli, pengambilan keputusan antara lain bisa dilakukan melalui 1. Kolusi terselubung, di mana satu penjual membatasi kuantitas output produksi, dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan semua penjual, meskipun tanpa didasari oleh suatu kesepakatan resmi. Berikutnya, kesepakatan resmi dari setiap penjual. Misalnya untuk menentukan kuantitas output produksi hingga level tertentu, untuk menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan laba. Penerapan strategi ini biasa dikenal dengan istilah kartel. Salah satu contoh kesepakatan semacam ini terdapat dalam skema kerjasama OPEC. Demikian penjelasan tentang karakteristik pasar oligopoli, perilaku penjual yang diterangkan melalui konsep game theory, prisoner's dilemma, dan Nash equilibrium, serta pengambilan keputusan di pasar oligopoli.